Baik Dewan Juri yang terhormat, pidatokan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra menolak penyesalan terhadap warisan politik ekspansionis Gajah Mada. Karena justru itulah fondasi yang kemudian menghasilkan lahirnya ide-ide tentang persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia hari ini. Seperti ide tentang Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan-persatuan lainnya di seluruh wilayah Nusantara, karena dengan adanya perbedaan suku, budaya dan lain-lain, namun dengan adanya persamaan historis yang pernah menyatukan, yaitu dari Gajah Mada itu sendiri, maka itu menjadi salah satu fondasi kuat untuk melahirkan dan menanamkan persatuan yang ada di Indonesia hari ini. Maka kita akan masuk kepada mosi pendekatan. Mosi pendekatannya adalah dari mana datangnya politik ekspansionis tersebut dan dari mana politik ekspansionis Gajah Mada itu terlihat. Lalu kita masuk kepada latar belakang dunia. Latar belakang dunianya pada hal ini adalah pada abad 14 Nusantara itu terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di ribuan pulau di Nusantara. Kemudian latar belakang dunia yang berikutnya adalah melakukan diplomasi pada saat itu tidak memungkinkan. Maka kita masuk kepada karakterisasi aktor rentan dan aktor bertanggung jawab. Yang pertama, pada aktor bertanggung jawab, kita memiliki Patih Gajah Mada dan Majapahit sebagai pihak yang ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Dan kemudian yang kedua adalah aktor yang rentannya adalah negara-negara yang kemudian terkena ekspansi daripada Mahapatih Gajah Mada itu sendiri. Kemudian kita masuk pada hipotesis masalah. Hipotesis masalah di sini adalah tanpa Gajah Mada, Nusantara akan lemah. Karena pada saat itu Nusantara sering dimasuki oleh bajak-bajak laut dan Nusantara sebagai adanya ribuan pulau dan negara maritim sangat tidak punya kestabilan yang baik pada saat itu. Kemudian hipotesis masalah yang kedua adalah tidak adanya fondasi yang kuat untuk masa depan jika Gajah Mada tidak menyatukan Nusantara pada saat itu. Kemudian kita masuk ke beban pembuktian, iya atau tidak Gajah Mada dibenarkan dalam mengekspansi wilayah Nusantara, dan iya atau tidak bahwa hal yang dilakukan Gajah Mada berpengaruh pada masa depan Nusantara. Maka kita masuk kepada argumennya. Judul argumen di sini saya mengangkat masalah persatuan. Nusantara pada saat itu terpencar menjadi banyak kerajaan dan tercerai-berai di seluruh Nusantara yang tersebar di ribuan pulau di Nusantara, dan mereka sendiri penuh dengan konflik. Maka niat luhur dari Mahapatih Gajah Mada itu sendiri adalah untuk mempersatukan Nusantara dengan menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Maka masalahnya adalah itu, dan jika dibiarkan maka konflik ini akan terus menjadi konflik yang berkepanjangan, dan hal ini akan menjadikan menjadikan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu menjadi lemah dan akan mudah untuk jatuh ke tangan asing. Dan kemudian tidak adanya kekuatan politik besar yang dapat menjaga stabilitas Nusantara pada saat itu membuat keinginan Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Kemudian kita masuk kepada berikutnya adalah apa yang dikatakan tim pro tadi, membandingkan Gajah Mada di masa lalu dan dengan membandingkan apa yang ada di masa sekarang atau di eranya Soekarno, itu adalah hal yang tidak tepat. Karena pada zaman dahulu adalah suatu hal yang berbeda, karena kita tidak terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, di mana perang harus diinisiasikan oleh otoritas
pemimpin tertinggi atau eksekutif. Lalu kita masuk kepada berikutnya. Pada hal ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab daripada Mahapati Gajah Mada itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada diplomasi. Hal yang disampaikan oleh tim kontra tadi tentang diplomasi di akhir pembicaraannya, diplomasi menurut kami dianggap terlalu lemah dan tidak menunjukkan dominasi pada masa itu, di mana Nusantara memiliki ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara, dan Nusantara juga sebagai kawasan maritim terbesar di dunia. Ini membuat diplomasi menjadi hal yang tidak efektif dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Dan dengan adanya perang, ini memberikan status legitimasi kekuasaan di setiap wilayah di Nusantara yang terpecah-pecah ini menjadi lebih kuat. Maka dengan ini kita masuk kepada analisis perubahan. Gajah Mada menyatukan identitas yang ada di Nusantara. Bahwasanya Gajah Mada mengingatkan Nusantara ini seharusnya menjadi satu dan memiliki identitas yang sama. Kemudian yang kedua adalah perdagangan yang lebih aman. Yang ketiga adalah stabilitas yang lebih kuat. Kemudian yang keempat, warisan fondasi nasional pada masa modern akan lebih kuat dan lebih terikat. Hal ini kemudian membawa kita kepada dampak baik. Dampak baik adalah integrasi ekonomi politik yang lebih rasional, kemudian stabilitas jangka panjang yang lebih terjaga, serta hal ini menjadikan inspirasi pada pemimpin-pemimpin di masa depan seperti Soekarno dan lain-lainnya untuk menyatukan wilayah Nusantara pasca kemerdekaan. Maka dampak buruk di sisi lawan adalah penyesalan terhadap Gajah Mada, artinya memutus warisan kepada nenek moyang dan berusaha menciptakan disintegrasi serta meremehkan proses yang dilakukan oleh nenek moyang. Kemudian kita masuk ke pembuktian. Mengakui warisan akan menambah rasa nasionalisme yang kita miliki. Sekian, terima kasih.